Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita akan memeriksa motor Revo Speed injeksi yang mengalami suara kasar. Yang pertama kita periksa itu adalah untuk di bagian rantai ketengnya ya. Rantai keteng yang kendor itu bisa menyebabkan terjadinya suara kasar. Dan juga kita akan cek untuk bagian pelatuk klepnya ya, apakah setelan klepnya itu terlalu longgar ataukah tidak. Dan memang benar untuk bagian rantai keteng itu sangat longgar ya teman-teman. Di sini terlihat untuk rantai keteng itu sangat ya, ini lumayan longgar ya, lumayan longgar dari standarnya. Opsi yang pertama mungkin nanti kita akan mencoba untuk mengakalinya terlebih dahulu ya, dengan mengganti per sulingan tensionernya itu menggunakan per yang lebih keras. Tujuannya agar untuk supaya rantai keteng ini bisa lebih tegang. Akan tetapi bila nanti suaranya masih terdengar atau masih tidak ada perubahan, kita juga akan mengganti rantai keteng satu set ya. Untuk beberapa kasus sebelumnya memang masalah ini bisa selesai dengan diakali ya, untuk dengan menggunakan per yang lebih keras. Nah, di sini kita akan mencoba ya untuk memasukkan sulingannya, sulingan tensionernya menggunakan obeng, dan kita akan mengecek untuk bagian rantai ketengnya apakah dengan cara ini rantai keteng masih bisa kencang ya ataukah tidak. Dan bila masih bisa kencang berarti itu rantai keteng masih bisa kita akali dengan menggunakan per yang lebih keras. Di sini saya menggunakan per bekas master rem ya teman-teman. Per bekas master rem memang kondisinya itu secara fisik lebih pendek, akan tetapi per master rem ini lebih keras teman-teman ya. Kita akan masukkan lewat baut sulingan tensionernya dari bawah ya teman-teman, menggunakan kunci shock 14. Bisa menggunakan kunci shock 14 dan bisa juga menggunakan kunci ring 14, sama saja ya teman-teman. Nah, setelah kencang kita akan mengecek untuk bagian rantai ketengnya apakah ada perubahan ataukah tidak. Jika ada perubahan berarti itu masih bisa ya. Tetapi kadang-kadang sumber suara itu banyak sumbernya ya, dari mana datangnya suara itu, karena memang motor itu ada beberapa banyak komponen yang bergerak secara bersamaan ya. Di sini kita langkah pertamanya, antisipasinya, penanganan pertama itu adalah pengecekan untuk bagian klep. Klep INX kita beri ukuran celah klepnya itu adalah 0,10 mm. Setelah dirasa pas, kita akan memasangnya kembali ya, memasang tutup silinder kopnya. Dengan sebelumnya kita mengelap-elap terlebih dahulu ya, agar tidak ada kotoran yang terjepit yang membuat rembesan di headnya. Kita pasang ya untuk silinder kopnya menggunakan kunci 10 ya, karena ini memang ada yang 10 ada yang L6, dan setelah dipasang kita akan mencoba ya seperti apa ya. Cek. Nah. Oke teman-teman, mungkin untuk suara jika masih ada, kita bisa
membuka untuk bagian mur baut 10 ya, di bagian sebelah dekat operan gigi itu ada baut 10, itu adalah untuk membuang angin ya, membuang angin supaya oli yang ada pada suling-suling itu, sulingan tensioner itu padat ya, tidak ada angin palsunya sehingga bisa bekerja dengan baik. Tunggu sampai menetes ya, tunggu sampai olinya muncrat ya teman-teman, olinya muncrat dari bagian lubang bautnya, itu adalah untuk membuang angin palsunya. Karena untuk tensioner otomatis ya, namanya ini otomatis tensioner yang menggunakan tekanan oli ya, sama seperti Honda versi lama, dari mulai Grand Supra lama ya, menggunakan tensioner keteng model ini. Nah memang untuk suara mesin ini masih terdengar kasar ya, beda dengan motor-motor yang sebelumnya yang masih bisa diakalin seperti ini ya. Dan terlihat sepertinya masalahnya itu ada di bagian yang lainnya. Kita akan membongkar di bagian magnet, lalu jika di magnet dilepas, kita hidupkan, masih ada suara kasar, berarti kita penyakitnya ada di tengah ya teman-teman, antara stang seher, lahar truk as, dan seher itunya sendiri. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.